itu kan kita dilarang sholat sunnah ini kan 5 waktu. Pada sholat subuh, setelah matahari mulai terbit sampai ke terbenam ya. Kira-kira antara 15 sampai 30 menit setelah terbit matahari. Dan yang ketiga ini ketika sedang istiwa. Jadi beberapa menit sebelum zuhur kecuali hari Jumat ya. Dan yang keempat setelah sholat asar. Yang kelima ketika matahari mulai terbenam sampai sempurna. Dan yang dilarang itu pun hanya sholat sunnah yang sholat sunnah mutlaqah dan sholat sunnah yang sabab mutakhir. Oh iya, Masjidil Haram semua tidak ada larangan itu. Ya, ya bebas sana. Ya. Iya ya itu sudah. Ya sholat boleh ya boleh. Ya. Tapi apa? Iya kecuali Jumat tidak apa-apa tadi itu. Ya sebab kita datangnya kan kadang-kadang waktu istiwa, jadi tidak ada Jumatnya. Jadi tidak apa-apa. Itu yang dilarang hanya sholat sunnah mutlaqah dan sholat sunnah yang sabab mutakhir. Jadi sini nyimpang sedikit yaitu sholat sunnah yang macam-macam ini dibagi menjadi 3. Ada yang sholat nafilah dzatu sabab, ada yang kedua nafilah dzatu waqt, ada nafilah mutlaqah. Ya. Kalau nafilah yang dzatu sabab, sholat sunnah yang punya sebab itu juga dibagi 3 nanti. Ya dari sisi sebabnya ya. Ada yang sebabnya mutaqaddim, sebabnya muqarin, ada yang mutaakhir. Penyebabnya ini. Kalau sebabnya mutaqaddim seperti salat tahiyatul masjid. Ya, kita sudah masuk di masjid, ya. Jadi penyebabnya sudah terjadi. Nah, ini berarti kita ada salat tahiyatul masjid. Salat sunnatul wudu, setelah selesai wudu ada salat sunnatul wudu. Sunnatul tawaf ya setelah selesai tawaf. Berarti penyebabnya sudah terjadi. Adapun yang kedua, sebabnya muqarrin ini salat gerhana. Gerhana matahari atau gerhana bulan. Kita disunahkan salat ketika sedang terjadi gerhana, bukan sebelumnya atau setelahnya. Adapun yang mutakhir itu seperti salat hajat. Ya, kita sholat tahajat atau sholat istikharah atau sholat safar ini berarti penyebabnya belum terjadi. Belum, enggak boleh bebas ya. Penyebabnya ini dari sisi sebabnya aja. Sebabnya belum terjadi. Kita hajat macam-macam sholat supaya dikabulkan, belum terkabul ini. Ya, hajatnya belum terkabul ya. Istikharah juga minta dipilihkan sama Allah yang terbaik, belum dipilihkan nih. Berarti penyebabnya belum terjadi juga. Salat safar juga. Nah, ini yang pertama tadi itu. Adapun yang kedua salat yang muqarrin tadi sudah ya gerhana. Adapun yang tadi itu yang mutakhir yaitu hajat dan sebagainya. Ini yang dilarang tadi itu. Ya yang ketiga sunnah mutlaqah ya. Jadi yang sunnah mutlaqah yang ketiga, tidak ada kaitan dengan waktu, tidak ada kaitan dengan sebab. Terus yang dilarang pada 5 waktu yaitu yang nomor 3 tadi itu, dan yang sebabnya tadi yang belum terjadi ini dilarang. Jadi tadi itu pada 5 waktu ini tadi itu. Sedangkan kalau tadi itu waktu sebelum sholat ya sudah sebelum sholat Id katanya tidak boleh. Nah itu wallahu alam itu bukan mazhab Syafi'i ya. Ya jadi ya nggak apa-apa lah ya. Tapi kita tidak ada larangan itu. Jadi meskipun kita belum sholat Id, berarti kan sunnah juga ya. Bahkan kita nggak sholat Id pun nggak apa-apa tadi. Jadi ini kita sholat isyraq, sholat apa saja boleh. Jadi yang dilarang ini cuma 5 waktu tadi itu. Tadi sudah jelaskan tadi. Itu pun sholat yang tadi itu yang sunnah mutlaqah dan sholat yang sababnya mutaakhir. Jadi praktiknya seperti istikharah, hajat, safar. Ini kan praktiknya ngerjakan kan bebas. Ya tapi tidak boleh pada 5 waktu ini. Tapi di 5 waktu kan tidak boleh. Iya tidak boleh ya. Cuma qabla zuhur kan boleh. Tidak apa-apa, kapanpun boleh kecuali 5 waktu. Kecuali seperti mau syurut hari ini atau. Ya tadi itu 5 waktu tadi ya. Berarti sholat safar kita setelah subuh itu berarti sebelum sholat subuh safar baru. Iya boleh juga ya. Atau kalau kita ke masjid sholatnya itu kadang rombongan biasa kita menuju masjid dulu, ya tidak apa-apa sih. Tahiyatul masjid boleh tadi digabungkan. Meskipun ada mengatakan tidak boleh. Tapi sebaiknya tadi itu kalau kita mau berangkat habis subuh ya sebelum subuh tadi ya.
Qoblal maghrib ini masuk wahyu makar. Mana? Qobliyah. Ghairu muakkadah. Wahyu. Ya. Jadi salat yang itu rawatib namanya. Rawatib ini rotibah itu qobliyah dan ba'diyah. Itu kan dibagi dua, ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Yang ghairu muakkadah, yang muakkadah itu yang masyhur, yang muktamad 10. Ada yang mengatakan 12, tapi yang masyhur, yang muktamad 10. Yaitu sebelum subuh 2 rakaat. Nanti sebelum zuhur 2, ba'da zuhur 2, 6 ini. Ba'dal maghrib 2, ba'dal isya 2. Ya, ini ada mengatakan kalau qabla zuhur itu ada 4 tadi ya itu. Tapi di sini yang masyhur muktamad 10. Adapun yang ghairu muktamad ya, itu ada 12. Subuh enggak ada tambahan, ke zuhur tambahan. Sebelumnya tambahan 2, ba'diyahnya tambah 2, 4. Qobliyatul asar 4, 8 nih. Qobliyah maghrib 2, qobliyah isya 2. 12. Terus ini jamaah masuk ke masjid. Terus maulid. Sudah azan maulid. Kan masuk. Ya. Suruh sudah. Ini salat sunat setelah ditanyakan tahiyatul masjid kan bebas. Ya. Kan boleh. Boleh Tapi kalau kalau tahiyatul masjid. Tapi kok kalau qoblal maulid. siapa yang melarang? Enggak ada yang melarang itu. Jadi kan ada Oh, iya. kan. Iya, jadi ada memang yang mengatakan. Jadi digabung salat-salat kan bisa digabung. Jadi kalau kita lihat di kitab-kitab fikih itu judulnya as-salawatul lati tandariju ma'a ba'dihha. Salat-salat yang bisa digabungkan. Itu ada 10 atau belasan salat sunnah bisa digabung itu. Andai kata tadi itu kita salat masuk maghrib atau kapan saja. Salat tahiyatul masjid sama salat digabung, qobliyah, salat sunnatul wudu, salat hajat, salat istikharah, rakaatain lailatul boleh. Enggak apa-apa. Sampai 10. Satu sholat Satu salat tapi niatnya bisa 10 atau belasan salat bisa.